Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anakku sekalian, dan jumpa kembali. Kali ini Pak Guru akan menyampaikan materi lanjutan PAI berkaitan dengan qada dan qadar. Pak Guru akan menyampaikan tentang contoh qada. Contoh qada itu banyak sekali dan meliputi semua makhluk ciptaan Allah, baik itu manusia, jin, tumbuhan, hewan, matahari, bulan, dan lainnya. Di antara contoh qada adalah sebagai berikut. Allah Subhanahu wa taala menetapkan setiap makhluknya pasti mati. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ayat 182. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menetapkan makhluknya berjenis kelamin laki-laki atau perempuan. Allah Subhanahu wa taala menetapkan seseorang lahir kapan, di mana, pukul berapa, siapa bapak ibunya, dan apa warna kulitnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menetapkan matahari terbit pada pagi hari serta bulan dan bintang tampak pada malam hari. Kemudian yang kedua adalah contoh qadar. Qadar terbagi dua atau yang disebut dengan takdir, yaitu takdir mubrom dan takdir mu'allaq. Takdir mubrom berarti ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang pasti terjadi dan tidak bisa diubah. Contoh takdir mubrom diantaranya sebagai berikut. Kematian semua makhluk itu merupakan takdir mubrom. Kemudian kelahiran bayi berjenis kelamin laki-laki atau perempuan itu juga merupakan takdir mubrom. Kejadian seseorang lahir ke dunia itu juga merupakan takdir mubrom. Kenyataan matahari terbit dari timur dan muncul hanya di siang hari, dan itu juga merupakan takdir mubrom. Kemudian kenyataan bahwa bulan dan bintang tampak jelas pada malam hari, itu juga merupakan takdir mubrom. Kemudian yang kedua adalah takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq berarti ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang mungkin bisa diubah dengan jalan ikhtiar, berusaha dan berdoa. Allah berfirman di dalam surat Ar-Ra'd ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan itu diri mereka sendiri. Contoh takdir mu'allaq. Orang bodoh akan menjadi pandai jika ia belajar dan berdoa kepada Allah. Orang miskin akan menjadi kaya jika ia berusaha dengan keras dan berdoa. Bencana alam tidak akan menimbulkan korban jiwa jika manusia berusaha mengantisipasinya lalu berdoa meminta perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Jumlah kematian bayi bisa dikurangi jika pemerintah menggalakkan program imunisasi dan berdoa meminta perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, selanjutnya adalah setelah kita mempelajari tentang takdir mubrom dan takdir mu'allaq, yaitu bahwa kita harus meyakini tentang keimanan, tentang iman kita kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Ada ciri-ciri bagaimana orang meyakini tentang qada dan qadar Allah. Yang pertama adalah orang beriman kepada qada dan qadar hatinya tenang dan tidak banyak berpikir mengenai keburukan yang akan datang. Jika keburukan datang, orang yang beriman kepada qada dan qadar tidak akan berputus asa, tetapi dia tetap tabah. Yang kedua, orang yang beriman kepada qada dan qadar akan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun musibah atau kegagalan menimpanya, ia tahu bahwa Allah mempunyai ketetapan atau rencana yang lebih baik untuknya. Itu saja anak-anakku sekalian apa yang Pak Guru sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk diri kita, dan jangan lupa untuk dicatat materi yang Pak Guru sampaikan di buku tulis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.